warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daumi Rahmatika Saputra. Saya mahasiswa Global Institute of Technology dan Business dengan jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Manajemen. NIM saya 1224160012. Pada video yang ini, saya akan mempresentasikan proyek konsep data mining warehouse yang berjudul prediksi nilai CGPA menggunakan metode linear regression. Nah, proyek ini bertujuan memprediksi nilai CGPA mahasiswa berdasarkan nilai GPA dan semester GPA menggunakan algoritma linear regression. Nah, CGPA atau Cumulative Grade Point Average adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa. Dengan kita mengetahui hubungan antara GPA, semester GPA, dan CGPA, kita dapat membangun model yang mampu memperkirakan nilai CGPA secara otomatis. Lalu, permasalahan yang akan saya angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana memprediksi nilai CGPA mahasiswa menggunakan metode linear regression. Dan tujuan penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel akademik serta membangun model yang mampu memprediksi nilai CGPA mahasiswa. Oke, sekarang kita masuk ke data understanding. Yang pertama, saya menggunakan data yang berjudul Student Dropout Prediction Dataset yang saya ambil dari Kaggle. Dan itu berisi informasi akademik dan karakteristik mahasiswa. Dataset ini juga untuk menganalisis hubungan antara GPA, semester GPA, dan CGPA, serta membangun model prediksi menggunakan metode linear regression. Dan dataset ini sekitar 10.000 data mahasiswa dengan berbagai atribut yang berkaitan dengan kondisi akademik, sosial, dan ekonomi mahasiswa. Lalu masuk ke tahap eksplorasi data. Tahap eksplorasi data dilakukan untuk memahami karakteristik dataset, distribusi data, serta membangun antara variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, di sini kita masuk ke JupyterBooks, lalu kita import data. Nah, setelah kita import data itu terdapat ini adalah langkah awal dalam proses persiapan untuk mengolah data dalam fase data preparation. Lalu setelah datanya diimport, itu kita lanjut membaca dataset. Nah, ini codingannya. Lalu lanjut kita memeriksa struktur data. Nah, memastikan kolom, tipe data, dan skema dataset. Ini adalah langkah awal yang penting untuk mengetahui struktur data yang akan kita analisis. Lalu selanjutnya ada statistik deskriptif. Di sini kita bisa melihat semua kolom dataset, dan di sini fungsinya si statistik deskriptif ini adalah jadi gambaran rata-rata, median, dan rentang nilai untuk atribut yang ada nanti yang akan kita teliti. Lanjut, yang terakhir ada missing value. Lalu ada tahap missing value. Nah, missing value ini fungsinya untuk mengidentifikasi kolom yang memiliki nilai hilang. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa kolom yang memiliki data yang hilang nilainya atau tidak ada nilainya. Nah, nanti selanjutnya di data preparation kita akan mengisi si data yang kosong ini. Di sini sudah terlihat semuanya. Contoh, ada student ID ini bersih datanya, gender bersih. Nah, di family income itu ada data yang kosong. Berdasarkan HeadMath analisis korelasi, seluruh variabel yang kita pakai itu memiliki hubungan positif yang sangat kuat.
GPA memiliki nah di sini kita bisa lihat GPA memiliki korelasi 0,96 terhadap CGPA. Hal ini menunjukkan GPA dan semester GPA cenderung diikuti oleh peningkatan nilai CGPA. Oleh karena itu, keduanya variabel tersebut layak digunakan sebagai prediktor dalam model linear regression. Nah, kita lanjut ke tahap data preparation atau pembersihan data dan transformasi data. Nah, selama proses pembersihan data, kami menggunakan data transformasi atau transformasi data adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi format yang sesuai, yang secara efisien memudahkan penambangan data dan mengambil informasi strategis. Pertama, kita melakukan menghapus missing value. Yang tadi kan ada data yang kosong. Jadi tadi kita tidak menghapus tapi mengisi nilai kosong pada kolom numerik yang dengan nilai median. Ini codingannya, dan juga kita mengisi nilai kosong pada kolom kategorikal dengan nilai modus. Nah, di sini ada hasilnya. Tadi kan ada yang masih ada yang kosong diberitahu. Sekarang sudah 0 semua, artinya datanya sudah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu kita lanjut pemilihan fitur. Di sini saya menentukan variabelnya yaitu X-nya GPA dan semester GPA, lalu Y-nya yaitu CGPA. Lanjut kita ke splitting data atau data itu dibagi menjadi 80% data yang akan di training dan 20% itu yang akan menjadi data testing. Nah, di sini ada codingan kita membagi datanya. Dia tidak memunculkan hasil karena dia hanya membagi data yang akan menjadi data yang akan di training dan akan dijadikan data testing. Kita lanjut ke tahap modeling. Proses modeling dalam machine learning adalah langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan mengembangkan model yang dapat mempelajari pola dari data, membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. Proses ini melibatkan pemilihan algoritma, pelatihan model, dan pengaturan parameter dan evaluasi kinerja si model. Nah, di sini kita mulai melatih model. Nah, di sini modelnya dilatih dan muncullah koefisien GPA dan koefisien. Nah, pada tahap modeling saya juga menganalisis koefisien regresi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap CGPA. Berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel GPA memiliki koefisien sebesar min 0,001451. Nilai ini sangat kecil dan mendekati 0, sehingga pengaruh GPA terhadap prediksi CGPA relatif tidak signifikan. Sementara itu, variabel semester GPA memiliki koefisien sebesar 0,99 kecil dan mendekati 0, sehingga pengaruh GPA terhadap prediksi CGPA relatif tidak signifikan. Sementara itu, variabel semester GPA memiliki koefisien sebesar 0,998752. Nilai ini sangat tinggi dan mendekati 1, yang menunjukkan bahwa semester GPA memiliki pengaruh paling besar terhadap prediksi CGPA. Jadi, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model lebih banyak mengandalkan nilai semester GPA dalam memprediksi CGPA mahasiswa dibandingkan nilai GPA. Nah, setelah mendapatkan nilai koefisien, model menghasilkan persamaan regresi, yaitu CGPA sama dengan 0,0052 dikurangi itu 0,0015 dikali GPA yang ditambah
0,9988 kali semester GPA. Persamaan ini digunakan oleh model untuk menghitung nilai CGPA yang diprediksi. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar berasal dari semester GPA karena nilai koefisiennya paling tinggi, sedangkan GPA hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap hasil prediksi. Nah, yang terakhir ada hasil prediksi. Nah, di sini codingannya hasil prediksi sampel 5, yaitu nanti akan memunculkan 5 kolom sampel yang akan kita minta sesuai permintaan kita, 5 itu tadi. Dilihat dari tabel yang ditampilkan, ada beberapa contoh hasil prediksi model dibandingkan dengan nilai CGPA yang sebenarnya. Terlihat bahwa nilai prediksi sangat dekat dengan nilai aktual. Contoh, di sini ada tabel nilai aktualnya 3,34, diprediksi menjadi 3,336. Juga ada nilai aktual yang 2,44 dengan nilai prediksinya yaitu 2,439. Nah, perbedaan di antara nilai aktual dan prediksi itu sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan sangat baik. Hasil ini juga didukung oleh evaluasi model, yaitu MAE sebesar 0,0293 dan RMSE sebesar 0,042, yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang sangat rendah. Dan dengan demikian, model linear regression yang saya analisa ini dibangun ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai CGPA mahasiswa secara akurat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.